kali di perusahaan terjadi masalah. Kamu yang menyelamatkanku, kamu yang menyelamatkanku. Benar. Saat di rumah sakit. Meskipun kamu hanya mengucapkan satu kalimat, Tapi suaramu. Aku ingat dengan jelas. Apakah itu kamu? Tuan Fu. Kamu datang untuk melihatku. Malam itu di perusahaan. Jelas itu aku. Aturan ketiga. Guru berbicara. Jangan ikut campur. Pelayan jangan ikut campur. Pelayan. Aku. Diam. Aku datang. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Pegang tanganku. Maaf, Nyonya sekarang sedang dalam situasi yang sulit. Tidak boleh keluar rumah. Kamu akan membawaku kemana? Halo, kamu orang ini. Kamu tidak bilang mau kemana. Dan juga, Nyonya Yingxia. Belakangan ini benar-benar situasi yang sulit. Malam kemarin. Kamu masih berani menyebutnya padaku. Tempat itu. Saya tidak ingin ada pihak ketiga. Aku, Lin Jingyan. Kamu harus tinggal di rumah. Kalau aku tahu, kamu keluar setengah langkah dari pintu. Sekarang pergi dari sini. Sial. Aku pergi. Malaikat tidak boleh berkata kasar. Tuan Fu, sudah berjalan begitu lama. Kamu sebenarnya mau kemana? Kita sudah sampai. Ini di mana? Kamu baik-baik saja? Hanya saat ini. Aku bisa merasakan. Kamu benar-benar di sampingku. Tuan Bo, kamu sedang bicara apa? Orangnya di mana? Setelah dia keluar, kita terus mengikutinya. Di dalam sana, dia benar-benar tidak membawa pengawal di villa. Tidak ada. Maka kita akan mengantarnya pergi. Tempat ini cukup bagus. Tanah untuk menguburnya pun tidak perlu. Tuan Bo, sepertinya banyak orang datang. Apakah kamu melihatnya? Mereka siapa? Mengapa, Su Yingxia? Di dunia ini, hanya aku yang merindukanmu. Apakah ada orang lain? Wei-nya, kamu, orang rendah ini. Ingin kabur? Terakhir kali aku mendorongmu dari lantai atas. Kamu tidak mati. Kamu benar-benar beruntung. Tapi kali ini, bahkan dewa pun menyelamatkanmu. Tuan Fu, tolong selamatkan aku. Aku tidak tertarik tahu siapa kamu. Tapi aku menasihatimu. Lebih baik jangan ikut campur. Su Yingxia, aku akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang. Detak jantung semakin jelas. Aku semakin dekat denganmu. Jika kamu tidak keluar, aku juga tidak bisa menemukan kesempatan bagus ini. Su Yingxia, pergilah mati. Maaf, Nyonya sekarang sedang dalam situasi genting. Tidak boleh keluar. Lin Jingyan. Kamu masih berdiri di sana untuk apa? Belum memberikan aku kesempatan untuk membunuhnya. Serang.
Sampah. Ah, kamu. Ah. Jangan bunuh aku. Ah, Gu. Bahkan menghukum orang jahat seperti ini akan dibatasi juga. Masih belum pergi? Hari ini belum selesai. Aku harus pergi. Aku akan datang melihatmu lagi. Dan kau juga, orang ini. Aku bertanya padamu. Kau bawa Su Yingxia keluar. Dia dalam bahaya. Mengapa kau diam saja? Aku tidak berkewajiban melindunginya sepenuhnya. Lagi pula, apakah dia hidup atau mati? Apa hubungannya dengan saya? Saya memperingatkan Anda, tak peduli apa tujuanmu. Jauhilah dia mulai sekarang. Kau tidak bisa mengatur ini. Kau bisa mencoba. Ibu, apa yang membuatmu marah seperti ini? Bau asap rokok di badanmu. Kau pergi ke kasino lagi. Sudah berapa kali aku katakan padamu, kau fokuslah padaku. Gunakanlah jalur yang benar. Jangan terus-menerus bersama mereka. Orang-orang yang tak jelas. Ya Tuhan, Ibu, bukankah aku peduli padamu? Mengapa selalu melibatkan aku? Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Siapa yang membuatmu begitu marah? Jangan bicara lagi. Su Yingxia, wanita itu. Nyawanya terlalu berharga, melewati krisis berkali-kali. Selama dia tidak mati, keluarga Su tidak akan tenang. Kekuasaan sebenarnya ada di tangan kita. Apakah kamu tahu, ibuku, haruskah kita mengirim orang lagi? Di dalam rumahnya ada sesuatu. Pengawal yang sangat hebat. Pendekatan kasar tidak akan berhasil. Jadi, bagaimana kita harus melakukannya? Mulailah di tempat lain. Beritahu para pemegang saham, segera hadir ke pertemuan grup. Sekarang, waktu pulang kerja. Katakan kepada mereka, jika tidak datang, tanggung sendiri akibatnya. Hutan Wen, di tengah malam seperti ini, apa yang ingin kamu lakukan? Harus mengadakan pertemuan. Tidak bisa besok siang. Sudah jam berapa sekarang? Pada dasarnya, saat ini kamu hanya bertindak sebagai ketua sementara. Apakah kamu ingin membuktikan seberapa keras kamu bekerja? Hari ini mengumpulkan semua orang di sini. Ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Harus berkonsultasi dengan semua orang. Hal ini merupakan rencana selanjutnya dari Grup Su. Rencana grup, kami akan mentransfer properti dari Grup Su secara perlahan, diserahkan ke perusahaan kami. Tentu saja, sebagai imbalan, saham kalian di perusahaan kami akan disesuaikan dengan kepemilikan di Grup Su, dibagikan kepada kalian secara proporsional. Bukankah ini mencuri ide orang? Apakah kamu ingin mengubah Grup Su berubah menjadi Grup Wen? Bagaimana ini bisa terjadi? Grup Su bersama-sama dengan Bos Su merebut kekuasaan bersama. Bagaimana bisa berganti kepemilikan? HMPH. Memang, semua berhenti di tempat. Mengalihkan Grup Su ke Grup Wen, memang akan menurunkan nilai saham. Sebenarnya saya juga tidak ingin melakukan ini, tapi saya tidak punya pilihan. Apa yang hilang darimu? Hanya berupa saham dan keuntungan. Tapi jika